Halo rekan-rekan kelas, pada kesempatan kali ini kita akan coba bagaimana kita mengolah data dengan eViews. Nah, kita akan tampilkan datanya dahulu, time series jenisnya data runtut waktu. Jadi penelitiannya di satu tempat dan variabel X dan satu variabel Y. Nah, yang waktu tertentu. Dan di sini ada kita samakan, ada Excel olah datanya, nanti kita tergantung apakah data kita data time series. Lalu kita buka eViews, perlu input satu-satu variabel untuk eViews, kita bisa langkahnya kita klik file, import, from file. Tadi kita simpan. Nah, setelah itu open data yang tadi kita simpan dan data time series otomatis sesuai tidak. Kalau sudah sesuai dan tidak ada yang error, artinya datanya sudah benar. Tinggal kita pilih next. Ini juga tahunan dan yang lain-lainnya kita pilih next saja. Nah, ini juga otomatis juga itu akan deteksi bahwa data ini adalah data time series finish. Jika ada notifikasi seperti ini, kita pilih no saja. Nah, maka akan terbentuk variabel X1 secara otomatis. Untuk mengeceknya, kita bisa klik satu-satu apakah angkanya ada yang error atau tidak. Nah, contoh X1 semua sudah masuk, tidak error. X2 sudah masuk. X3, nah sudah masuk semua ya. Kalau sudah masuk semua, kita tinggal regresikan. Dan kalau untuk data time series ini, kita dapat modal, tidak perlu ada pemilihan uji model. Coba kita bentuk regresinya. Caranya klik Y, lalu X1, X2, dan X3. Lalu kita klik kontrol di dalam keyboardnya, ditekan, lalu diklik agar semuanya keblok. Setelah kita keblok seperti ini, dan as equation. Nah, lalu akan kebentuk persamaan regresi data time series, regresi linear berganda. Nah, untuk C-nya kita pindahkan ke samping Y. Nah, di sini lihat optionnya. Nah, optionnya hanya ada satu, karena series tidak ada uji pemilihan model. Jadi model yang pertama yang muncul adalah model yang dapat kita langsung oke-kan saja. Nah, ini modelnya sudah muncul. Nah, jika modelnya sudah muncul seperti ini, di Vios itu sudah enak ya, tidak perlu kita mensajikan tabel-tabel di sini. Kita contoh dari tabel sini sampai dengan sini yang saya blok. Ini adalah output uji parsial atau uji T. Nah, di sini bisa kelihatan untuk X1 nilai probabilitasnya lebih kecil 5%, artinya X1 berpengaruh terhadap Y. Dan pengaruhnya secara negatif. Jadi jika terjadi peningkatan satu satuan pada X1, maka akan menurunkan Y sebesar minus 0,466 sekian. Nah, untuk X2 juga sama karena ini 0,0018 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya X2 juga berpengaruh terhadap angkanya positif. Jadi artinya jika X2 meningkat satu satuan, maka Y-nya akan meningkat juga 9. Nah, yang X3 juga karena probabilitasnya lebih kecil daripada 5%, artinya berpengaruh juga secara negatif. Lalu untuk uji F-nya juga sudah muncul, bisa lihat di bawah sini. Nah, nilai F statistik dan probabilitas F statistik. Kita statistiknya adalah 0,0004. Ini artinya lebih kecil dari 5% atau 0,05. Artinya X1, X2, dan X3 itu berpengaruh terhadap Y. Jadi baik uji simultan ataupun parsial dalam data ini sama-sama mempengaruhi variabel Y. Nah, lalu untuk
uji koordinat nilai angka adjusted R square. Kenapa? Kalau X-nya hanya satu, jika judulnya X1 berpengaruh ataupun apakah terdapat pengaruh terhadap Y, berarti nilai yang diambil adalah R square. Di sini contohnya 3, berarti yang diambil untuk koefisien determinasi itu 0,9134. Ini artinya 91,34%. Berarti model yang terbentuk dari penelitian ini yaitu sebesar 9. Sisanya ya ada variabel lain yang mungkin kita belum bisa prediksi yang mempengaruhi nilai Y. Nah, ini untuk data time series. Nah, ini bisa kita simpan. Cara simpannya kita tinggal naik. Ini tinggal kita berikan nama. Nah, untuk if use, untuk memberikan nama tidak ada boleh karakter yang spasi, jadi kita pakai underscore. Nah, kalau sudah di save, ini bisa di close dan datanya ada di situ. Ini ya, kita bisa buka kembali. Nah, kalau nanti dituangkan dalam skripsi atau di dalam riset, teman-teman data ini bisa di-nya dulu. Ah, ini ke blok semua, Ctrl C, ini sudah oke kan kita masuk ke Word. Nah, ini tabelnya sudah ada di dalam modelnya ya, atau sesuai dengan ujinya. Contohnya kan tabel utuh, berarti persamaan regresinya, listnya kita bisa tampilkan contoh di sini. Tinggal caranya klik view, representation, gandanya. Kita tinggal copy ya, blok copy paste. Lalu uji T-nya kita tinggal copy sebagian tabel yang tadi ada. Kita untuk menampilkan datanya. Nah, uji yang T atau uji parsialnya kita ambil tabel yang ini ya, yang atas yang kita blok aja. Baru ke Word-nya V, Ctrl paste. Lalu kita saat ingin bahas uji F atau yang simultan, kita juga sama, tinggal copy paste. Tabel ini sampai sini. Nah, untuk uji F dan determinasi itu sama ya tabelnya. Cuman kita tinggal beri tanda. Yang diambil adalah probability dari F dengan cara diberi warna atau di blok. Koefisien determinasi tabelnya yang adjusted R square. Nah, jadi untuk uji yang asumsi klasik kita coba di partisi di video berikutnya ya. Terima kasih.